Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kembali kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama Jumpa dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Salah satu alasan mengapa seseorang tidak mau menyediakan diri untuk bertumbuh dalam iman dan membangun kehidupan rohaninya yaitu tidak ada waktu. Kita seringkali disibukkan dengan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang salah, tapi yang baik itu ternyata belum tentu sesuatu yang benar. Betapa kita lebih suka memanfaatkan waktu untuk bekerja secara berlebihan daripada menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Betapa kita lebih suka menghabiskan waktu untuk kejar target, lihat pergerakan, trading, kejar omset penjualan, kejar keuntungan, atau menemani klien dan memprospek seseorang, daripada menghabiskan waktu untuk berdiam diri di kaki Tuhan, berdoa dan mendengar suaranya. Coba perhatikan jam doa kita dan gaya doa kita selama ini. Lebih banyak siapa yang menguasai waktu, kita atau Tuhan? Bukankah sebagian besar kita yang menguasai waktu doa? Kita coba mendominasi doa dengan berbagai permintaan, supaya saya tetap sehat, supaya keluarga saya diberkati, supaya pekerjaan saya aman, supaya saya naik pangkat, supaya gaji saya naik, dan supaya anak-anak hidupnya senang, dan sebagainya. Bukankah kita lebih sering fokus berdoa untuk diri kita sendiri? Tidak pernah dapat pesan Tuhan dan tidak pernah mendengar suara Tuhan karena tidak cukup waktu. Tiba-tiba saja sudah merasa terlalu lama berdoanya dan mengakhiri dengan amin. Betapa dalam ibadah pun demikian. Tidak betah kalau ibadah 2 jam. Terlalu lama ada di gereja merasa tidak nyaman, tidak kerasan. Kalau bisa ibadah dipersingkat, tidak usah lama-lama. Khotbah tidak usah lama-lama, yang penting isi intinya saja. Bukankah yang penting kita jadi pelaku, bukan pendengar? Kan itu yang seringkali jadi alasan kita. Tidak heran ada gereja yang menawarkan durasi ibadah yang singkat, yang tidak terlalu lama, supaya orang tetap tertarik untuk datang ke gereja. Dan gereja yang seperti itu ternyata yang saat ini banyak diminati oleh orang-orang. Orang dunia mengajarkan bahwa time is money, atau waktu adalah uang. Kalau saya bisa menggunakan waktu yang lain untuk cari uang, untuk cari keuntungan, mengapa saya harus menggunakan waktu yang ada untuk berdoa lama-lama, baca Alkitab banyak-banyak, dengar firman Tuhan lama-lama? Kalau bisa dengar firman Tuhan 5 menit cukuplah, baca Alkitab 1-2 ayat saja cukuplah, berdoa cukup untuk diri sendiri dan keluarga. Apakah Anda termasuk yang punya prinsip demikian? Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Ternyata sangat diperhitungkan dalam firman Tuhan. Adakah porsi dalam satu hari kita menyediakan waktu untuk Tuhan, atau kita hanya menyediakan waktu untuk kepentingan diri sendiri? Bahkan seringkali kita beranggapan bahwa urusan rohani itu urusan orang gereja atau hamba Tuhan dan pendeta yang sudah memang itu tugasnya. Saya dulu ketika remaja penggemar sepak bola. Saya penggemar Persebaya Surabaya dan tim Liga Italia, khususnya AC Milan. Dulu tahun 90-an Liga Italia masih sering ditayangkan di TV setiap minggu malam.
khususnya AC Milan, dan saya pasti nonton. Liga Italia biasanya tayang kalau tidak jam 21 malam atau juga jam 1 atau jam 2 pagi. Saya setel alarm dan bangun pagi untuk lihat sepak bola. Saya siapkan makanan ringan dan air secukupnya. Untuk apa? Air untuk mengolesi wajah saya kalau sewaktu-waktu saya ngantuk, sehingga bisa melek lagi. Tapi satu kali saya sadar betapa saya ini keterlaluan menyediakan waktu 90 menit sampai 2 jam hanya untuk nonton sepak bola, tapi tidak pernah berdoa dalam durasi waktu selama itu. Saat itu waktu doa saya paling 5 atau 10 menit sudah merasa capek atau sudah merasa terlalu lama. Saya punya alasan, yang penting kan bukan lamanya waktu doa, tapi kualitasnya. Yang penting kan hati saya tetap setia untuk Tuhan. Meskipun jam doa saya tidak lama, kan hati ini tetap untuk Tuhan. Bukankah hal ini juga sering menjadi prinsip kita dalam membangun iman? Yang penting kan hatinya. Yang penting kan tetap beriman pada Tuhan Yesus. Bukan lamanya durasi waktu. Saya ketika dulu komunikasi dengan kekasih saya, tiap malam kami telepon. Saya menyadari ternyata tidak cukup prinsip, yang penting kan kualitasnya. Kami tiap hari telepon jam 23 malam sampai jam 3 pagi. Itu pun terasa kurang. Ketika kita makin intim dengan Tuhan, menyediakan waktu dengan Tuhan, doa 5 menit itu kurang dan terlalu singkat. Karena doa itu kan bercakap-cakap dengan Tuhan, bukan sekedar minta-minta sama Tuhan. Kalau doa cuma minta-minta ya 2 menit cukup lah. Jangan sampai ketika Tuhan meminta waktu kita untuk bergaul dengan Dia, berdoa dan menyelidiki firman Tuhan, atau sekedar menyendiri dengan Tuhan, kita berkata, maaf Tuhan, saya tidak ada waktu. Lalu ketika kita datang pada Tuhan dengan berbagai kebutuhan untuk minta diberkati, tiba-tiba Tuhan berkata, maaf anakku, aku tidak ada waktu untuk memberkatimu. Jangan pernah berpikiran, Tuhan kan penuh kasih, tidak mungkin menolak kita, pasti memberkati kita. Jangan salah, kalau hidup kita bebal, ya Tuhan juga bisa tegas dan keras pada kita. Bukankah firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21-23, Tuhan berkata, Tuhan bisa berkata begini, aku tidak mengenal kamu. Padahal itu disampaikan pada hamba-hamba Tuhan yang melakukan banyak mujizat. Dan bisa jadi itu juga dikatakan pada kita kalau kita selama ini menolak menyediakan waktu untuk intim dengan Tuhan. Mohon maaf kalau sharing firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin bisa jadi menyinggung, mungkin bisa jadi menegur, tapi bisa juga menjadi cermin bagi setiap kita untuk kita bertumbuh dalam Tuhan dengan lebih baik lagi. Saatnya kita berbagi hidup kita, sediakan waktu untuk Tuhan, dan bangun iman kita pada Tuhan secara maksimal. Dan kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami mau menyediakan waktu untuk lebih hari, lebih bergaul dengan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami merasa sibuk, merasa repot, tidak ada waktu untuk Tuhan. Hari ini kami mau terbuka, menyediakan waktu untuk Tuhan secara maksimal untuk berdoa, membaca firman Tuhan, atau membangun kehidupan rohani lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dan Kau selalu mau menerima setiap pertobatan kami, setiap perubahan hati kami. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu, pemeliharaanmu, keajaiban-Mu dinyatakan atas setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini, dan berkati kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau menyediakan waktu untuk Tuhan lebih maksimal lagi. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.